Kampus Mengajar Angkatan ke-7 Belajar sambil berdampak. Asik, katanya dengan kami ada program Kampus Mengajar Angkatan ke-8 loh Kak. Wow, keren sekali ya. Sebagai alumni kami akan membagikan serta sharing gitu ya sama teman-teman yang mau ikut program Kampus Angkatan ke-8. Nah, kami adalah alumni program Kampus Mengajar Angkatan ke-7. Oke, sebelumnya nggak afdol banget rasanya kalau kita nggak kenal dulu sama teman-teman yang ada di rumah. Oke, langsung saja kita mulai dari capcicuk. Gitu pokoknya. Oke, langsung aja. Lani. Oke, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mustika Syidra Putri, biasanya dipanggil Lala. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 4 dan dapat penugasan di SD Negeri 63 Kota Jambi. Oke, selanjutnya. Halo, aku Fakia Putri, mahasiswa Ilmu Komunikasi, alumni mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 7 di SMP Negeri 17 Magelang. Oke, selanjutnya perkenalkan saya Juanda Francisco Sinaga, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi semester 6, alumni Kampus Mengajar Angkatan 7 di SD Negeri 92 Kota Jambi. Oke, selanjutnya. Saya Puspa Fitri Usni dari Prodi Teknik Informatika dan saya mendapatkan tempat penugasan di SMPN 15 Maru Jambi. Oke, lanjutnya terakhir, Kak. Halo, nama saya Meni Sahara, mahasiswa program studi ilmu pemerintahan, alumni Kampus Mengajar Angkatan ke-7 di Sekolah Penugasan SD Negeri 223 Strip 4 Kota Jambi. Oke, keren banget. Oke, sebenarnya sudah jalan 1 bulan ya kita selesai program Kampus Mengajar 7 ya. Wah, itu sekali loh rasanya bertemu dengan Lala, Via, Kak Puspa, Kame gitu. Senang nggak bertemu dengan saya? Senang ya. Oke, kan pas kita dengar-dengar nih katanya di DM tuh ada kayak nanya Kak, ini kenapa sih kayak gini-gini Kak? Bagaimana sih pengalamannya gitu kan? Dan daripada pusing jawab satu-satu, mending kita buat podcast aja gitu kan? Nah, jadi teman-teman yang pengen tahu gitu ya pengalaman kita nih, teman-teman wajib banget tonton di episode pengalaman Kampus Mengajar Angkatan ke-7. Langsung saja, udah pada siap belum dengan pertanyaannya? Harus siap. Mahasiswa merdeka harus siap. Langsung saja yang pertama, Kak, apa sih yang mendorong kita untuk bergabung dengan program Kampus Angkatan ke-7 kemarin? Nah, apa nih kira-kira? Siapa yang mau jawab? Lala aja kali. Di ujung ya selalu kena. Oke Lala, boleh nih diceritakan apa hal yang mendorong Lala mengikuti program kampus ini? Kalau aku awalnya sebenarnya gak kepikiran mau ikut Kampus Mengajar. Iya. Awalnya pengen masuk ikut MSIB. Nah, tapi teman aku di sebelah ini itu tiba-tiba ngajak temen aku yuk gitu kan konsultasi dengan dosen gitu kan. Oke. Akhirnya aku ikut. Nah, jadi aku juga ikut konsultasi dengan dosen tersebut. Tapi jadi dosen itu bilang juga kalau MSIB terlalu berat nanti coba IKM dulu. Akhirnya aku ikut dan aku gak nyesal sih ikut. Oke, langsung saja pertanyaan kedua nih. Bagaimana sih pengalamannya selama mengikuti program Kampus Mengajar Angkatan ke-7 nih? Pengalaman kita kan beragam nih. Mungkin ujung ke ujung lagi. Nih, pengalaman apa nih yang didapat? Pengalamannya banyak ya Pak ya. Ada yang berharga gitu ada. Benar-benar luar biasa Luar lah. biasa. Kalau zaman sekarang bahasanya itu nano-nano, semua Nano-nano. rasa ada gitu. Iya. Jadi senang ada, bangga ada, Iya. sedih juga ada, gitu. Bercampur lah. gitu Bercampur ya. ada. Iya. Kalau gitu senangnya aja kali ya. Senangnya boleh. Senangnya itu senang setiap kita ketemu anak-anak. Terutama saya penempatannya kan di SD ya, sama dengan Lala dan Kak Puspa juga. Jadi kalau ketemu anak-anak itu rasanya tuh bener-beneran wah gitu. Wah, gitu ya. Menghadapi perilaku anak-anak itu Iya, makanya nah itu dia pengalaman senang dan sedihnya kali ya. Sebenarnya masih banyak lagi teman-teman, tapi kita bahas selanjutnya aja ya, pertanyaan selanjutnya. Oke, yang ketiga, apa tantangan terbesar yang kakak-kakak hadapi selama mengajar di sekolah? Oke, Kak Puspa nih, kira-kira tantangan apa di sini yang dialami? Kira-kira tantangan terbesar? Tantangan terbesar yaitu sesama teman kelompok itu Sesama. kita harus sama teman kelompok itu harus saling berkomunikasi. Komunikasi tantangannya sendiri ya. Cara mengatasi bagaimana biasanya Kak? Apakah kakak yang langsung kayak, guys, ayo kita bahas ini, atau kakak yang tipe harus ditegur dulu? Tegurnya gitu ya. Kadang Oke. ditegur, kadang orang juga yang Betul, saling mengisi ya, balance, seimbang gitu ya. Oke, kelamaan banget nanti kita jadi susah nih jawab semua pertanyaan teman-teman yang banyak nih. Oke,
Bisa nggak Kak ceritakan momen paling berkesan selama mengajar di sekolah penugasannya? Aduh, siapa lagi nih? Dia lah, dia. Oke, dia momen paling berkesan. Oke, kalau berkesan mungkin di dalam kelas. Di kelas. Kadang kan Iya. kita tuh ada sharing dengan siswa-siswa, jadi cerita-cerita. Apalagi SMP ya. Jadi tuh mereka tuh kalau ngobrol tuh nyambung. Oke. Lebih asik gitu ya. Kesannya apakah di kelas kayak gimana? Apakah mereka lebih mendengarkan? Betul, karena Lebih bisa mereka tuh kalau ngerti ya? jadi kasih tahu jadi ngerti gitu. Iya kayak gitu. Oke, langsung saja yang ini. Apa sih perbedaan yang kita lihat? Nah, yang kita lihat sebelum dan sesudah terlibat program kampus ini. Kira-kira apa nih? Siapa lagi nih? Aku aja lah kali ini. Nah, sebelum mengikuti program kampus mengajar itu, aku ngerasa gini loh teman-teman, kayak aduh anak SD, aduh gampang, satu sama satu dua, satu kali satu gitu. Ternyata enggak sama sekali. Pernah nggak temen kayak gitu? Tapi terasa nggak sih kalau pelajaran anak SD yang sekarang itu ternyata lebih rumit pada saat kita SD lalu. Sumpah, berbeda. Karena kurikulumnya itu udah Iya, juga. Kalau kita dulu ngerasain masih pakai KTSP 2006. Ya, betul. Tapi anak-anak sekarang udah pakai kurikulum merdeka. Jadi pelajaran kita saat kelas 6 itu kelas 3 dipelajarin, guys. Sumpah, berbeda banget. Jadi kita mikirnya yang kayak mudah gitu ternyata lebih susah. Gitu. Jadi aspek kita itu bakal kayak yang kita tahu kemarin gitu Iya. kan. Ternyata program kementerian ini lebih nge-push lagi buat anak-anak Indonesia nggak ketinggalan nih sama teknologi zaman sekarang gitu kan. Jadi lebih powerful lah. Kita juga yang ngajarnya harus lebih banyak lagi nangkap. Soal itu katanya hot. Iya. Higher, older, tinggi. Oh iya, benar banget. Mungkin kalau kita di tahun mereka kira-kira sama gue ya. Masalah. Gak tahu juga ya, penasaran. Nah itu dia ya kurikulum yang saat ini mungkin kita shock juga dengarnya. Karena kita udah lama banget nih gak dengar kata-kata terjun di sekolah dasar gitu kan. Nah oke, itu kan tadi terkait pengalaman serta apa ya, sesuatu yang lucu lah kita alami gitu kan. Selanjutnya program. Nah teman-teman mungkin penasaran, program itu apa Kak? Program kerja. Nah program kerja itu apa? Apa yang harus kita lakukan gitu kan? Nah Kak, karena nggak bisa panjang-panjang, jadi kita mau jelasin nih program kerja apa aja yang sudah kita laksanakan dan bagaimana sih kita melakukannya dan menyelesaikannya sampai selesai pada saat ini. Oke, langsung saja mungkin dari ujung lagi. Mei, boleh nih. Program apa yang Mei buat sama terlaksana nggak kira-kira kayak gitu? Alhamdulillah dari keseluruhan program itu program kerja yang saya dan kelompok saya buat itu alhamdulillah terlaksana semua. Jadi program kampus mengajar itu meliputi literasi, numerasi, adaptasi teknologi, lalu pencegahan 3 dosa besar pendidikan dan mitigasi bencana kalau tidak salah. Mungkin kalau yang lain gimana? Ada yang lain? Hampir mirip sih, tapi kita bercabang aja gitu. Iya, bersama aja. Ada juga program kerja yang dikaitkan dengan mata kuliah nih. Iya, benar. Kalau Mei ada karena dari pemerintahan ya kan. Iya. Jadi ada pengenalan struktur pemerintahan karena anak SD nggak boleh dikasih yang berat-berat dulu kalau Oke. masalah pemerintahan ya kan. Kalau dari Kak Puspa gimana? Kalau saya sendiri sih kalau berdasarkan prodi ya, lebih ke pengenalan kampas sama mikroskop. Oke, lebih ke IT gitu lah ya. Nah kalau aku sendiri sih teman-teman, karena aku anak komunikasi, terjun di dunia mas juga, aku nggak ada podcast sama anak-anak. Oke. Jadi aku ngadain podcast itu sama anak-anak kayak bukan anak yang berprestasi aja, bukan anak-anak yang misalnya aktif di kelas aku ajak. Karena ada anak yang pintar, sudah dikatakan pintar bisa, tapi tidak berani menyuarakan suaranya gitu, terpendam gitu, nyelup gitu. Jadi seakan-akan dia adalah bunga tulip yang tumbuh di dandelion yang mekar, tulipnya tenggelam gitu. Jadi bagaimana caranya kita hempaskan dandelionnya, nampak tulipnya gitu. Oke, iya. Oke, kalau dari aku jurusan ilmu komunikasi itu aku ambil program kelas public speaking. Jadi di situ kita belajar gimana berbicara di depan. Jadi kan kadang-kadang ada yang nggak percaya diri nih. Jadi buat mereka tuh percaya diri berbicara di depan. Terus juga kami buat program MC. Jadi gimana mereka struktur MC itu yang baik. Waktu itu kami ngajarin MC untuk perpisahan. Perpisahan SD kelas 6. SMP. Oh iya SMP. Lupa. Itu 2 menit yang lalu ya. Oke, tapi berjalan dengan baik gitu ya. Iya.
SDM. Maaf ya guys. Oke. Teman-teman nih ada SMP atau ada SMA boleh masuk ke itu. Kita cuma tambah Kak. Emang kalau pemerintahan dan SI ya? Teknik. Teknik matematika. Oke, Lala apa nih program kerjanya? Kalau aku sama sih kayak dia, aku Hampir sama. bikin kelas public speaking dan mereka tapi aku sambil main gitu. Sambil main? Biar seru gitu ya? Awalnya main-main dulu gitu, tapi sambil mereka di depan teman-temannya gitu. Kalau misalnya mereka bagus, aku kasih reward gitu. Jadi mereka makin semangat. Semangat, gitu kan? Iya. Itu. Makin seru lah. Sama satu lagi sebenarnya aku ada sih yang teknologi kampus Pak. Aku ngambil yang website Kopol. Jadi kayak program pengaplikasian kayak pertanyaan gitu, tapi dalam bentuk box kayak misalnya pencet, muncul gitu. Kalian lihat nggak? Aku main itu. Terus kayak dari yang aku lakukan itu, dari yang mereka kayak belajar tuh menonton banget gitu kan. Kayak misalnya menjawab esai. Jawab esai itu kayak udah jawab gitu aja, selesai keluar main. Kayak iya, usaha habis itu di jam keduanya kan bahasa ini mereka lupa gitu ya. Sejelas kayak misalnya apa sih yang bisa kita lakukan dalam pembersihan lingkungan yang benar gitu kan. Mereka lupa kayak jaga kebersihan aja, sedangkan sebenarnya juga kebersihan itu banyak gitu kan. Terus aku buat tuh permainan rokok tuh yang kotak-kotak tuh, jadi mereka tuh kayak lebih excited, lebih cepat cari jawaban. Misalnya disuruh ke depan, yuk pencet boxnya, kan excited kalau ada yang gambar-gambar gitu kan pengen. Saya gitu, jadi kayak mereka semangat ke depan pencet, oh ternyata buang sampah pada tempatnya, kayak gitu kan, memperhatikan lingkungan lagi, kayak gitu. Jadi mereka lebih hafal, lebih ingat. Jadi besok minggu depan, besok lagi nggak Pak, besok lagi nggak gitu-gitu. Jadi lebih semangat. Jadi nanti pokoknya itu berjalan terus. Banyak banget perubahan yang kita alami. Kira-kira teman-teman mana nih? Banyak gak perubahan yang kalian alami selama mengikuti program kampus ini? Alhamdulillah banyak banget. Banyak banget teman-teman. Jadi teman-teman yang di rumah yang mau ikut program kampus mengajar ke angkatan ke-8 wajib banget cobain kampus mengajar angkatan ke-8. Oke, mungkin ada sedikit kata-kata dari teman-teman. Apa nih kata-kata buat teman-teman yang ada di rumah? Dari Kak Mei dulu. Oke, kalau dari Mei yang pertama harus sabar, terutama untuk nanti kalau penempatannya di SD karena tentu kita tahu anak zaman sekarang itu berbeda gitu ya. Jadi sabar, semangat dan jalin terus komunikasi yang baik. Oke. Bagus Pak? Tetap semangat sih, karena kan kita tempat penugasan tuh kita nggak tahu untuk kita ditugaskan di mana. Jadi untuk itu kita tetap semangat. Oke, tetap semangat. Oke, kalau dari aku sendiri tetap berpikiran positif sih. Banyak hal yang mungkin kita takut kayak bisa nggak ya, gitu. Sama aku juga dulu gitu teman-teman, nggak masalah. Boleh kok sharing tanya-tanya sama kita, nanti boleh dijawabin gitu kan, gimana sih cara menghadapinya gitu. Boleh, dan nggak perlu takut karena banyak banget nanti jawaban-jawaban yang kalian temukan saat kalian penasaran saat ini. Jadi tetap berpikiran positif karena pikiran positif membawamu ke tujuan yang lebih sehat. Oke, lanjut ya Pia. Oke, teman-teman yang mau daftar nantinya itu jangan takut karena pastinya kita punya teman kelompok Seru. dan didampingi dengan DPR, terus juga di sekolah dengan guru pamong. Kita bisa sharing-sharing dan mencari ide bersama. Semangat teman-teman. Oke, Lala. Kalau aku sendiri sih persiapan mental sama pengetahuan ya. Kalau pengetahuan itu kan karena kita kan bakal ngajar dengan anak-anak gitu. Kalau soal mental karena memang kita berhadapan dengan anak-anak yang emosionalnya tuh masih belum terkendali gitu. Apalagi kita juga bertemu dengan satu kelompok yang beda-beda sifat gitu kan. Jadi kita harus kontrol diri dan juga siap untuk bisa menyelesaikan program ini dengan baik. Oke, asik. Kasih pas dulu. Nah, sobat WNH yang ada di rumah yang lagi nonton, itu dia sharing session kami saat ini. Mungkin kalau ada part 2 kami bersedia lanjut karena minyak waktu sudah habis. Jadi jangan lupa untuk like